Banyak banget sosok-sosok misterius di rumah sakit terbengkalai ini, men. Halo, selamat datang di Storytime with Aryan. Jadi kali ini gue mau ngebahas salah satu rumah sakit Cebu dan sejarah kelam yang bakal gue kasih tahu ke lo. Sebelum gue lanjut, jangan lupa like, komen, sama subscribe buat berlangganan. Oke, men, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi men, rumah sakit ini tuh terletak di puncak gunung di ujung jalan. Situs Rumah Sakit Ceydok adalah tempat di mana sejarah terjalin dalam bebatuan tebing, atau juga dikenal sebagai Gunung Hamilton. Apa yang berawal sebagai respon cepat terhadap epidemi, itu tuh berubah menjadi komplek luas yang ditandai dengan perawatan yang cermat dan rahasia-rahasia kelam, men. Jadi men, rumah sakit ini tuh ngambil namanya dari Ceydok Creek, sebuah aliran air yang mengesankan yang membelah properti tersebut menuju Hamilton di bawahnya. Meskipun asal-usul nama sungai tersebut masih diperdebatkan, ada dua teori yang dominan, men. Sebagian orang percaya bahwa itu adalah istilah asli yang berarti tempat penyembuhan besar, nama yang tepat untuk sebuah sanatorium. Oleh karena itu, jalan sanitarium yang bercabang dari jalan Mohawk, jalan bersejarah yang berasal dari zaman suku Algonquian dan Iroquois, dan sanitarium adalah nama yang digunakan untuk fasilitas yang didedikasikan untuk perawatan jangka panjang pasien tuberkulosis. Berdiri di atas lahan seluas 120 hektar, fasilitas Ceydok ini tuh dimulai dari awal yang sederhana, hanya 2 tenda dan 8 pasien. Pada tahun 1906, tuberkulosis melanda Kanada. Mountain Sanitarium di Hamilton membuka pintunya sebagai tempat keempat sejenisnya di Kanada. Pada saat itu, ilmu kedokteran memiliki sedikit senjata untuk melawan penyakit ini, men. Penyakit brutal yang juga dikenal sebagai konsumsi, karena emang efeknya yang menyebabkan penurunan berat badan dan massa otot seseorang. Kematian itu lambat dan menyakitkan. Beberapa pasien dikurung di Ceydok selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, men. Sebelum akhirnya paru-paru mereka berhenti berfungsi dan akhirnya sembuh karena kematian. Dan pengobatan utama pada masa itu, men, itu tuh kayak cuma udara segar yang terus-menerus, olahraga berat, seringkali berupa pekerjaan pertanian, perawatan holistik, melibatkan paparan sinar matahari dan berendam dalam air dingin dan panas. Pada tahun 1919, industri medis mengalihkan perhatian penuhnya ke penyakit ini. Ceydok berkembang dan mendapatkan reputasi sebagai salah satu fasilitas terbaik di seluruh Ontario. Setelah Perang Dunia Kedua, rumah sakit ini mengalami perkembangan, penambahan bangsal bersalin, pediatri yang melengkapi sayap utama penanganan tuberkulosisnya. Jadi men, terlepas dari reputasinya yang pernah bergengsi, kenyataan perawatan di dalam Ceydok tidak selalu memenuhi standar modern. Pada tahun 1980-an, Hamilton Spectator menerbitkan editorial yang menggambarkan fasilitas tersebut sebagai tidak memadai, menyebut kamar-kamarnya kecil dan kumuh, cukup memadai untuk tinggal sementara, tetapi merupakan cara yang suram untuk bertahan hidup. Yang lebih mengerikannya lagi, men, adalah tuduhan pelecehan terhadap pasien. Banyak tuduhan yang muncul selama bertahun-tahun. Laporan-laporan ini menyoroti perlakuan buruk terhadap pasien pribumi, sebagian karena kendala bahasa dan diskriminasi. Ironisnya nih, men, hal ini justru menodai citra tempat penyembuhan agung. Pada tahun 2000-an, sayap tuberkulosis asli tahun 1906 ditinggalkan dan dihancurkan. Sebagian dari bangunan tersebut diintegrasikan ke dalam fasilitas yang lebih baru di lahan yang sama. Namun, gedung Long dan Wisby masih berdiri. Gedung tempat tinggal perawat dari tahun 1920-an ini kemudian digunakan untuk para prajurit Perang Dunia Pertama yang kembali dan terjangkit tuberkulosis. Gedung ini ditutup pada tahun 2014, tetapi tidak seperti bangunan tahun 1906, gedung ini masih berdiri tegak dengan rencana yang menjanjikan untuk masa depan. Rumah sakit ini tuh terkenal sangat tertutup soal hal-hal paranormal, men. Masuk akal sih, karena sensitivitas seputar tragedi yang terus-menerus terjadi, dan diam itu lebih baik. Namun di Ceydok, kisah-kisah tersebut mencakup beberapa generasi dan sulit untuk diabaikan. Salah satunya, hantu gadis kecil. Sangat cocok untuk lokasi yang dulunya merupakan bangsal anak-anak yang aktif. Selama bertahun-tahun, banyak pengunjung melihat seorang gadis kecil berkeliaran di dekat bangsal pediatri tersebut. Sosok kedua, seorang wanita berbaju putih.
Ciri khas cerita rakyat hantu Hamilton, Lady in White karya Chedok agak berbeda, mengganti gaun panjang ala Victoria dengan seragam gaun putih kuno ala perawat zaman dulu. Sosok ketiga, sang dokter. Laporan tentang sosok gaib di ruang operasi mengingat energi dan emosi yang tinggi yang melekat pada operasi kritis. Banyak yang percaya bahwa ini hanyalah energi residual atau gema dari para pria yang mencoba menyelamatkan nyawa di masa lalu. Chedok sendiri memiliki sejarah yang rumit, sebuah tempat yang berakar pada masa lalu dan masa depan sekaligus, menunjukkan pengobatan terbaik yang tersedia bagi mereka yang menderita selama lebih dari seabad. Dan hingga hari ini, sebuah tonggak kemajuan yang masih tersisa di Hamilton Mountain. Mungkin kayak gitu aja pembahasannya, men. Makasih buat kalian yang udah nonton. Thank you for watching dan see you the next video. Bye-bye.